Melihat tayangan televisi tanggal 24 Juni tahun 2022, KPU Republik Indonesia sudah luncurkan SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Tandanya pemilu 2024 sudah di depan mata. Indonesia adalah republik yang berawal dari negeri para raja yang subur makmur, gemah limpah loh jinawi. Tidak heran bangsa asing datang menjarah kekayaan Ibu Pertiwi waktu itu. Banyak kisah terukir dalam sejarah panjang pemimpin-pemimpin masa lalu dengan retorika yang menjadikan warisan sejarah demokrasi untuk pemimpin masa kini dan untuk pemimpin masa depan tentunya. Tetap setiap pemimpin menjadi pembelajaran. Bung Karno 1945-1967, Pak Harto 1968-1998, B.J. Habibie 1998-1999, Gus Dur 1999-2001, Hajah Megawati Soekarno Putri 2001-2004, Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, Insinyur Haji Joko Widodo 2014 sampai hari ini. Oleh beberapa kalangan dirumuskan program terbaik Nawacita dikhawatirkan akan berhenti, akan stuck, akan tidak berlanjut, akan mangkrak seperti Hambalang. Jika Insinyur Haji Joko Widodo habis masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, itu merupakan salah satu kekhawatiran yang muncul. Pernah digencarkan isu 3 periode menjadi warna demokrasi bangsa Indonesia. Simak wawancara eksklusif berikut ini bersama saya Elhan Jakaria, Ketua Umum Benteng Jokowi atau Bejo Jack Tumewan, sekaligus Presiden Benteng Indonesia, dan Profesor Mufti Mubarok, pengamat dan konsultan politik yang juga sekaligus penasehat Benteng Indonesia. Masih dengan Elhan Jakaria, pemimpin masa depan, dan pada kesempatan sore hari ini saya berada di salah satu pengamat politik nasional yang juga mempunyai salah satu badan survei. Boleh disebut nggak sih, Prof? Boleh. Apa, Prof? Lesur. Lembaga Survei Regional. Lembaga Survei Regional. Nah, ini kita kesini itu sama Pak Jack ini ada kekhawatiran tentang masa depan bangsa dan negara Indonesia, terutama ketika kepemimpinan Pak Jokowi selesai 2024, kan sempat teriak 3 periode nih waktu itu. Tapi kan banyak tentangan, nggak bisa lah ini itu. Gimana Pak Jack? Mungkin langsung ke Prof aja langsung aja. Ya, menurut Prof gimana Prof? Ada nggak solusi yang bisa menyelamatkan program-program yang hari ini dicanangkan oleh Pak Jokowi, salah satunya Nawacita? IKN ya, tuh kan sudah keluar pemirsa. IKN nih, beliau ingin menyelamatkan IKN. Apa yang membuat Bapak khawatir sebetulnya Pak? Silakan Pak. Ya, jadi begini teman-teman, pada hari ini saya berjumpa dengan Pak Mufti adalah untuk berbincang-bincang tentang pertanian sebenarnya. Tapi dilihat dari Pak Elhan tadi bahwa memang masa depan Indonesia masih ada agak keraguan ke depan. Justru itu kita akan membicarakan mengenai bagaimana program Nawacita dan pengembangan status dari IKN itu. Bentar Pak Jack. Ini agak ambigu nih di sini nih. Apa yang membuat Bapak khawatir sebetulnya? Iya, karena ini kan IKN kan baru mulai membangun. Saya sudah 2 kali ke sana. Oke. Nah, kalau sampai dia putus di tengah jalan 2023 tidak jadi pindah ke sana, sudah mulai pindah 2023. Itu berbahaya ke depan. Kan Bapak bisa mangkrak. Kan Bapak sudah teriak periode 3. Ya, 3 periode ya, itu gimana itu? 3 periode itu, tapi kemarin kan tidak kurang yang malah saya malah. Ini Pak Jack sempat diancam juga nih. Tanya langsung sama Prof, saya mewakili Pak Jack nih. Prof, ada nggak sih solusi bagaimana nih biar Nawacita ini tetap terjaga dengan baik, tidak seperti program presiden sebelumnya, ketika presiden tersebut sudah selesai, blas hilang programnya. Ya. Jadi yang pertama kita sudah punya pengalaman sejarah panjang kan gitu. Bagaimana Bung Karno, bagaimana kemudian Pak Harto dengan fungsi DPA, kalau beliau masuk jadi Dewan Pertimbangan Agung, ada nomenklatur bagaimana kemudian itu mendorong dihidupkan kembali DPA sebagai lembaga tertinggi yang bisa mengayomi MPR, DPR dan kepresidenan kan gitu. Jika dia bisa mengawal bagaimana program Nawacita itu bisa jalan. Langkah yang kedua adalah Pak Jokowi harus maju lagi sebagai presiden dengan cara tentu mengubah konstitusi. Konstitusi ya tentu ada, kalau di Undang-Undang Dasar bisa dilakukan dengan uji di MK kan gitu. Itu yang uji undang-undang kan gitu. Bagaimana kemudian 2 periode ditambah 3 periode sangat mungkin kan gitu. Itu secara konstitusi. Dan cara ketiga Pak Jokowi harus melakukan bagaimana kemudian mencalonkan sebagai wapres dan kemudian presidennya adalah orangnya sendiri misalnya, juga sangat bisa misalnya seperti itu. Karena pengalaman Surabaya dengan Bambang Dia 2 periode, kemudian mencalonkan Bambang Dia wali kota, kemudian turun sebagai wakil wali kota,
dan menang mutlak di Surabaya, nggak ada lawan saat itu kan gitu. Nah itu juga bisa dicontoh sebagai jurisprudensi dari sebuah Presiden Republik Indonesia kan gitu, karena Pak Jokowi bisa jadi wapres, kemudian presidennya mungkin Ganjar kayak siapa kan gitu, yang menarik seperti itu, dan itu nggak perlu konstitusi apa itu sah. Yakin Prof? Yakin kalau itu, karena beberapa daerah sudah melakukan seperti itu, bahkan beberapa misalnya bupati wali kota di daerah malah mendorong istrinya, mendorong anaknya, itu biasa kan gitu, nggak ada persoalan kan. Ini kan soal politik terah kan gitu, kepercayaan. Karena bagaimanapun politik kali ini pemainnya masih Pak Jokowi, bandul penentu dari semua, ada calon A, B, C, D, Pak Jokowi masih menjadi penentu. Wow. Itu yang menjadi kata kunci. Ada 2 poin menarik, Ya. Prof. Yang pertama, Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Ada kapan itu waktu ada itu? Hampir semua presiden ada dulu. Sampai hari ini? Reformasi nggak ada kan? Oh, sejak reformasi Nah, nggak ini kan ada. Periodenya sudah pasca reformasi kan gitu. Sekarang ini sudah eranya bukan era reformasi lagi. Ini sudah eranya digital kan gitu. Sangat mungkin menghidupkan kembali hanya putusan Mahkamah Konstitusi, menghidupkan kembali DPA, Dewan Pertimbangan Dewan Agung. Agung ini dewan tertinggi. Oke. Kira kalau melihat Misalnya. dari era reformasi kan 98 Ya. sampai sekarang 20 tahun lebih. Perubahan satu kebijakan dan geopolitik itu sangat memungkinkan satu Ya. generasi lintas generasi. Terutama sekarang banyak milenial yang juga bermunculan gitu. Nah, dalam konteks ini berarti ada poin kedua yang tadi saya tangkap. Pak Jokowi bisa menjadi wakil presiden Bisa, sangat bisa. jika Pak Jokowinya mau. Ya. Nah, Ya, itu masalahnya. Ya harus didorong, karena untuk mengawal nawacita, mengawal IKN, mengawal program-program unggulan, ini kan baru satu dua pelita kan gitu. baru dua dari Dua sekali. pelita. Coba ini kalau kita melihat Pak Jokowi dan seorang presiden ini beda. Presiden itu program. Ya. Itu yang membuat Bapak khawatir nawacita itu tidak diteruskan begitu. Jadi Iya, justru. harus Pak Jokowi lagi. Maksudnya kalau memungkinkan, kenapa tidak? Nah, Banyak banget. kalau Pak Jokowi ini masuk bursa capres atau cawapres paling tinggi, Oh iyalah. semua kalah kan gitu. Yang sekarang yang nomor 1 kan masih Prabowo, karena nggak ada pilihan lain. Itu hasil survei ya. Iya, hasil Iya kan badan survei. Iya, seperti itu. Betul Pak Jek, kekhawatiran ketika program nawacita tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya setelah Pak Jokowi. Ini memang menjadi momok yang menakutkan. Ntar mulai dari nol lagi ya. Iya. Dan itu memang dirasakan oleh masyarakat sekarang. Jadi maksudnya harus ada berkelanjutan ya Pak. Ya, kita kan khawatir seperti era SBY kan gitu. Nah, itu dia. 10 tahun kemudian gara-gara ya ada 3 hal kalau presiden itu misalnya pertama mengundurkan diri, yang kedua secara ada masalah. Nah, Pak Jokowi ini nggak ada masalah apa-apa secara hukum. Ya. Nggak ada yang mempersoalkan korupsi, nggak ada yang mempersoalkan moral, nggak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Lalu apa kan gitu kan, hanya soal calon-calon atau rivalitas yang lain yang mencoba untuk memainkan bahwa Pak Jokowi ini kemudian nggak layak untuk maju lagi kan gitu. Kan hanya soal rivalitas politik, bukan soal yang substansi kan gitu, secara konstitusi atau secara undang-undang, karena 3 syarat itu kan gitu. Iya. Iya dan Berarti Pak, buat saya sekarang ketemu dengan Pak Mukti bahwa beliau itu termasuk merekomendasikan juga. kalau didengar dari bahasanya sih Iya, Kenapa? saya Bukan soal FK tadi. Iya, justru itu kan karena daerah minta, saya bertemu beliau, jadilah ke depan untuk kita bisa usung lagi. Karena- Saya berkehendak Karena untuk tidak ada pilihan sebenarnya. Bagaimana kemudian menghitung calon yang lain ini belum layak. Kan saya tidak melihat dan saya tidak menyebutkan sosok pribadi Pak Jokowi sebagai Iya. sebagai presiden dan konsepnya yang harus diselamatkan. Gitu mungkin ada tambahan lagi Pak Jack, 1 menit silakan. Nah, cukup itu buat saya sudah satu kebanggaan bisa ketemu Pak Prof dan beliau menunjang saya. Oke, Prof. Untuk yang penting kita harus mantapkan konstitusinya jelas. Ya. Konstitusinya MK ya itu ya. Tadi sudah dibocorin sedikit tadi. Iya. Biar. Emang kan nggak ada jalan lain. Nah, oke Prof, mungkin 1 menit closing statement Prof. Jadi biar nggak bingung nih. Ada yang tidak periode disalahkan lagi. Solusinya bagaimana sih sebetulnya? Silakan Prof. Ya, jadi segala hiruk pikuk tentang politik memang 2022 ini panas kan gitu, dan sesuatu yang bisa mendinginkan adalah sebenarnya sosok Jokowi lagi kan gitu, karena beliau ini kan dalam tanda kutip tidak punya dosa politik kan gitu. Sementara kalau lihat periode selalu SBY ya ada cacat terakhir lah yang memang sangat keras ya, Hambalang kan gitu. Nah, mudah-mudahan beliau nggak ada persoalan kan gitu, sehingga kalaupun mau 3 periode atau turun sebagai wapres atau jadi Dewan Pertimbangan Agung atau jadi Sekjen PBB, sangat mungkin beliaunya untuk bisa di kancah internasional. Ada banyak jalan lah menuju mengamalkan atau mengamankan nawacita jilid 3 kan gitu misalnya, kan sangat mungkin.
atau periode jilid 3 juga sangat mungkin, karena di beberapa negara nggak ada persoalan kan gitu. Di presiden kita terdahulu Soekarno, Soeharto nggak ada persoalan. Kenapa kita sekarang ada persoalan? Karena dibatasi oleh konstitusi lah. Kalau soal konstitusi ya Bisa kita dirubah. selesaikan secara konstitusi, nggak ada persoalan. Kan itu hanya ditentukan oleh sejumlah hakim aja kan gitu di sana kan. Mantap. Ini Pak Jack bahagia sekali ini. Mantap, karena saya diserang terus, Pak. Diserang terus. Loh, kita mau bikin wawancara emang Bapak doang diserang, saya juga diserang. Cuma kan makanya kita Ini cari adalah solusinya. pandangan beliau, Iya. itu saya sudah senang karena secara konstitusi jelas. Biasanya kita Prof hanya berdua menyampaikan isu ini, dan itu pun atas dasar survei. Oh iya. Pak Jack ke daerah keliling-keliling, oh Pak Jokowi lagi, saya survei ke sebelah sini, jangan 3 periode. Iya. Kan ada keseimbangan, tapi di situ ada solver. Iya. Salah satunya menghadirkan narasumber seperti ini, kita menghadap ke Prof, dan ya terima kasih banyak, alhamdulillah. Saya dapat pencerahan, dan terutama Pak Jack ini sudah sangat ini bahagia. Ya, bahagia banget. Oke, tinggal kita tunggu nanti selanjutnya seperti apa dan bagaimana. Iya. Ada tambahan lagi? Cukup? Mengawal Indonesia emas perlu tokoh kan gitu. Iya. Perlu tokoh baru, bukan tokoh yang lama. Oh, berarti tokoh yang lama jadi wakil ya? Ya, tokoh lama bisa jadi wakil, atau tokoh yang lama tapi dibarukan kan gitu. Banyak kemungkinan untuk membicarakan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Bagaimanapun, bangsa dan negara Indonesia ke depan adalah milik generasi muda milenial. Nah, Nantikan di selanjutnya, next episode ada Undang-Undang tahun 2021 terkait Capres dan Cawapres wajib di atas 40 tahun. Mungkin itu juga bisa ke MK untuk diturunkan. Kalau perlu 20 tahun, Prof, kenapa tidak jadi presiden 20 tahun? Kalau di sana ada Sangat pangeran, ada di luar negeri aja. Kan Iya. bisa kok. Bisa. Cut. Siap. Next episode. Prof, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih. Thank you. Lah.